Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Yusuf Kansagani dengan NIM 245010082. Izin membagikan tugas metode pelaksanaan konstruksi yang sudah saya upload pada hari Senin kemarin dan belum berkesempatan untuk melaksanakan presentase pada malamnya. Berikut adalah metode pekerjaan jalan di studi kasus Jalan Bambang sampai Teluk Lancar, STA 1 plus 600 sampai dengan STA 3 plus 100. Lingkup pekerjaannya adalah pekerjaan mobilisasi dan survei persiapan, pekerjaan penyiapan badan jalan, yaitu pembersihan dan galian, pekerjaan pemasangan kayu gambangan, lalu penggelaran geotekstil, lapis pondasi agregat kelas B, dan yang terakhir adalah pekerjaan beton semen atau rigid pavement dan finishing. Latar belakangnya dari pekerjaan ini jalan yang berada di Jalan Bambang sampai Teluk Lancar merupakan salah satu akses utama yang menghubungkan Desa Bambang dan Desa Teluk Lancar. Jalan yang ada saat ini di beberapa segmen dalam keadaan rusak parah. Selain itu, pada lokasi tersebut juga belum tersedia drainase dengan baik, sehingga sangat sulit untuk akses ke lokasi tersebut. Oleh karena itu, DPU Kabupaten Bengkalis sudah merencanakan pembangunan jalan dengan bergerak perencanaan jenis perkerasan kaku ini. Metode penelitian ini menggunakan metode pelaksanaan jalan dengan studi kasus di lokasi yang sudah tersebut tadi. Tujuannya adalah untuk mengetahui tahapan dari pelaksanaan pekerjaan jalan terhadap spesifikasi yang telah diseratkan dan untuk menentukan alat-alat kerja yang akan digunakan dan penentuan tempat quarry pada lokasi pekerjaan nanti. Alur pekerjaannya adalah penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan, penentuan titik quarry, penentuan alat kerja yang akan dilakukan, dan berikut pelaporan-pelaporannya. Persiapan dan penyiapan badan jalan. Diperlukan kamera drone dan untuk survei foto udara dilaksanakan dalam waktu 5 jam mulai dari persiapan alat dan hingga pengemasan alat selesai. Ketinggian terbang drone ini adalah 150 meter. Pembangunan barak pekerja, kantor lapangan, dan kuari. Pada pekerjaan ini digunakan kuari yang sudah ada yang terletak di Kembung Luar dengan jarak kurang lebih 5 kilometer dari lokasi proyek. Berikut adalah kondisi kuarinya dan hasil survei foto udara. Persiapan dan penyiapan badan jalannya membutuhkan alat dump truck 4 unit dengan kapasitas 3,5 ton, drone kamera, ekskavator 1 unit, motor grader 1 unit dengan kapasitas 100 horsepower, vibro roller 1 unit dengan kapasitas 6-8 ton, dan juga truk mixer 4 unit. Penyiapan badan jalan pada pekerjaan pelebaran jalan meliputi pekerjaan pembersihan, pembentukan tanah dasar agar elevasinya sesuai dengan yang ditunjukkan gambar rencana atau sesuai dengan petunjuk direksi pekerjaan, termasuk pekerjaan pemadatan tanah dasar. Lalu pembersihan area dari semak belukar dan penumbangan pohon sawit di bawah jalan menggunakan ekskavator. Pekerjaan galian elevasi tanah dasar di sisi timur menggunakan ekskavator dan disiapkan motor grader. Berikut adalah kondisi jalan existing pada STA 1 plus 250 dan STA 2 plus 050. Kemudian pemasangan kayu gambangan. Penggunaan kayu gambangan pada pekerjaan ini adalah untuk menambah kekuatan daya dukung tanah dasar dalam menerima beban lalu lintas dari jalan yang akan dibangun. Kayu yang digunakan pada pekerjaan ini adalah kayu hutan jenis kayu mahang dan kayu kelat dengan kisaran diameter sekitar 10-12 cm dan panjang potongan 362 cm. Pada galian tanah dasar menggunakan galian sedalam 10 cm dari batas bawah perkerasan beton jalan lama. Pemasangan kayu gambangan yang digunakan pada pekerjaan ini menggunakan ekskavator. Berikut adalah sketsanya dan gambaran dari pemasangan kayu gambangannya.
Lalu pemasangan geotekstil, alat pekerjaan pemasangan atau penggelaran geotekstil pada pekerjaan ini merencanakan dengan tidak menunggu pekerjaan penyiapan badan jalan dan pemasangan kayu gambangan selesai terlebih dahulu. Tetapi pekerjaan ini dilakukan ketika pekerjaan penyiapan badan jalan sudah selesai, kurang lebih 500 meter pada jalan yang dikerjakan. Jenis geotekstil yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah sesuai dengan perencanaan direksi pekerjaan, yakni geotekstil separator kelas 2 non-woven 250 gram. Untuk setiap sambungan pada geotekstil dilakukan overlap geotekstil sepanjang 50 cm dikarenakan lebar area yang akan digelar geotekstil. Saya ulang lagi pemasangan geotekstil. Untuk pekerjaan pemasangan atau penggelaran geotekstil ini direncanakan dengan tidak menunggu pekerjaan penyiapan badan jalan dan pemasangan kayu gambangan selesai terlebih dahulu. Tapi pekerjaan ini dilakukan setelah badan jalan sudah selesai 500 meter pada jalan yang dikerjakan. Jenis geotekstil yang digunakan adalah separator kelas 2 non-woven 250 gram. Untuk setiap sambungan pada geotekstil dilakukan overlap geotekstil sepanjang 50 cm. Dikarenakan lebar area yang akan digelar adalah 362 cm, maka geotekstil tidak perlu dipotong karena saat penggelaran geotekstil tidak boleh terlalu ketat. Metode pelaksanaan pada pekerjaan ini dipasang atau digelarkan pada penambahan badan jalan di samping kiri perkelasan jalan lama. Kurang lebih sketsanya seperti ini. Jadi row 1 50 cm, row 2 50 cm, row 3 dan berikutnya. Lapis pondasi agregat kelas B. Kerjaan selanjutnya penuangan agregat dari dump truck ke area yang sudah digelar geotekstil itu jaraknya berdasarkan volume agregat dalam satu muatan dump truck. Dan volume area pemadatan dump truck tidak menuangkan agregat kelas B di atas area geotekstil. Jarak penuangan diatur setiap 2,64 meter untuk truk bermuatan 3 meter kubik. Di mana untuk perhitungan tersebut dapat dijelaskan dengan cara berikut. Eh, Kapasitas dump truck 3 meter persegi dan volume agregat kurang lebih sampai ke 6,15 meter kubik, maka diperoleh koefisien 0,48 sehingga satu dump truknya kurang lebih mendapatkan 3 kali lebar dari jarak penuangan tadi. Untuk kapasitas dump truck 3 meter kubik digambarkan pada pemadatan sebanyak kurang dari satu section dengan total panjang 2,64 meter, sehingga jarak penuangan agregat untuk penghampiran dan pemadatan di area yang sudah digelar geotekstil adalah 2,64 meter tadi. Kemudian metode kerja yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan jalan ini dengan menghamparkan dan memodifkan agregat setelah penuangan base kelas subbase kelas B tadi dengan menggunakan alat berat motor grader, kemudian dipadatkan dengan tandem roller. Setelah pemadatan selesai, kemudian dilakukan pengecekan ketebalan apakah ketebalan sub agregat kelas B tadi sudah memenuhi syarat. Pengecekan ketebalan menggunakan pengujian Zencon di lokasi kerjaan base B yang sudah dipadatkan menggunakan tandem roller. Lalu untuk perkerasan beton semen persiapan. Metode pelaksanaan pengecoran perkerasan beton semen ini dengan menggunakan truk mixer digunakan pada saat pengecoran beton semen. Menunggu pekerjaan pengampuran dan pemadatan base B tadi siap 100%. Setelah selesai pengerjaan base B dilanjutkan dengan pemasangan bedisting selebar 3 meter dan panjang 300 meter, dipasang plastik pengalas dan dudukan wire mesh, dilakukan pemasangan wire mesh di mana wire mesh tersebut sudah dirakit dari pabrikan dengan ukuran 3 kali 5,5 meter, dilakukan pemasangan dowel dan tie bars, dilakukan pengecoran beton semen atau rigid pavement, dan metode kerjaan ini dilaksanakan secara zigzag diberi spasi 100 meter di setiap pengecoran 300 meter. Pengecoran area spasi dilakukan ketika pengecoran semua segmen sudah
eh, dilakukan ketika pengecoran semua segmen hingga selesai. Metode pengecoran seperti ini dilakukan agar beton yang sudah dilakukan pengecoran tidak terganggu oleh aktivitas kendaraan di lokasi pekerjaan yang melalui jalan tersebut dan tidak menerima beban lalu lintas selama perawatan beton tersebut. Berikut adalah gambaran sketsanya dan gambaran dari apa pekerjaan jalannya tersebut, pekerjaan perkerasan beton semen. Lalu finishingnya menggunakan pengecoran menggunakan truk mixer dengan ketebalan 20 cm, pengecoran zigzag tadi 100 meter tiap segmen untuk 300 meter untuk jalur lalu lintasnya. Groovingnya dilakukan secara manual dengan alur melintang menggunakan sisir triplek saat beton agak kering untuk mencegah licin. Pemotongan atau cutting tiap 5 meter di antara dowel atau tiber guna memutus rambatan retak saat beton mengeras. Spasi dari pemotongan tersebut ditutup menggunakan aspal, sehingga aspal yang digunakan sebagai perekat antar beton. Di pada cutting 550 cm tadi diberi aspal di setiap 5 meternya tadi. Berikutnya adalah kesimpulan dari pekerjaan ini, yaitu alat berat yang digunakan pada pekerjaan jalan ini mengacu pada rencana kerja dan syarat di proyek ini adalah dump truck, motor grader, tandem roller, ekskavator, dan truk mixer. Kemudian titik potensial yang direncanakan untuk penempatan kuari, para pekerja, dan kantor lapangan yang digunakan adalah yang sudah ada sebelumnya atau bersifat permanen dengan jarak kurang lebih 5 km dari STA 1 plus 600 tadi, pekerjaan tadi. Dari pekerjaan jalan yang direncanakan untuk item-item pekerjaan yang dimulai penyiapan badan jalan, metode pelaksanaan yang dikerjakan untuk item-item pekerjaan jalan tadi adalah dimulai dari penyiapan badan jalan, pemasangan kayu gambangan, penggelaran geotekstil, penghamparan, serta pemadatan agregat BSB, dimulai dari STA 1 plus 600 hingga STA 3 plus 100. Sedangkan untuk pengecoran beton dimulai pada STA 3 plus 100 hingga STA 1 plus 600. Terima kasih. Sekian persentase dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.